Halo Gobas, Ferry di sini dan kali ini di meja kita ada namanya Nubia Play 5G. Nah, apa sih Nubia Play 5G itu? Jadi ini tuh sebenarnya adeannya flagshipnya Nubia. Nubia tuh dari ZTE, namanya Nubia Magic 5G. Dan ini tuh versi lebih affordable-nya. Jadi ada beberapa adjustment dibandingkan sama Nubia 5G, Nubia Magic 5G. Ini pas banget adanya dan secara harga ini lebih budget. So, yaudah langsung aja kita unboxing si Nubia Play 5G-nya. Let's check it out. Nah, jadi pertama kita mulai seperti biasa dari boxnya. Ini ada tulisannya Be Yourself Nubia Play 5G. Di sini tuh kotaknya hijau, tapi ada yang dapet kotaknya tuh biru. Nggak tahu siapa bedanya, tapi ini yang hijau. Terus sampingnya Nubia, belakangnya juga namain. Ini sleeve doang, jadi kita buka aja. Nah, ini box aslinya. Bahasanya bahasanya Mandarin semua. Ya, ini pokoknya tuh kayaknya prosesornya pakai 765G. Udah support 5G, SA dan NSA. Nah, ini yang 144 Hz, 6,65 inci AMOLED. Terus ada 4 buah kamera, baterai 5100 mAh, fingerprint scanner. Ini kayaknya tentang cooling. Terus ini ada tombol R1-nya sama screen sharing, semacam itulah kayaknya. Terus ini tuh memorinya 6128. Di bawahnya udah ada Qualcomm aptX sama 5G support. Yaudah, tuh depannya ada Nubianya. Kebalik ini. Langsung aja kita buka isinya. Ini ada slip pembatas, ada apa namanya SIM card ejector sama buku-buku. Sayangnya kayaknya kalau dilihat begini ini nggak ada case-nya, nggak ada rubber case-nya atau apa-apa. Mungkin dijual terpisah kali ya. Ini by the way yang mesen Tommy. Dan karena dia lagi di Tangerang, nggak bawa alat-alat recording, jadi gue yang bantu unboxing aja. Terus nih HP-nya. Wih, warnanya apa? Oh, hitam. Jadi beda kalau misalnya Magic 5 itu warnanya ada gradient-gradientnya. Ini hitam aja, nggak apa-apa. Kita taruh dulu. Terus apa lagi nih? Batok chargernya pinnya gini ya, masih China punya, belum EU kayak kita punya. Nah, terus ini nih yang gue suka nih, Type C. Berarti nanti kabelnya harusnya Type C to Type C. Ini tuh 30 watt charging brick-nya, kecil sih, menarik. Terus di dalamnya ada lagi satu lagi nih kabelnya. Harusnya ya Type C ke Type C, nggak mungkin nggak. Warnanya merah dong. Oke. Jadi kalian dikasih dongle langsung buat 3,5 mm headphone jack-nya. Kayak gini. USB Type C ke 3,5 mm. Habis itu ini kabel chargingnya. Kabel Type C ke Type C harusnya. Begitu. Oke. Kita rapin dulu. Nah, berikutnya langsung aja ke smartphone-nya. Kita keluarin aja, prosotin dari bawah. Kita jatuh. Ada aksen garis-garisnya ya di sini, kayak glowing. Kayaknya mirip sama yang Nubia Magic-nya. Nah, ada logo Nubianya. Terus apa nih? Ada tulisan-tulisan FCC-nya China kayaknya. Terus di belakangnya ada 4 buah kamera di sini. Salah satunya tuh harusnya kalau nggak salah 48 megapiksel untuk yang utamanya. Terus ada ultra wide, makro sama depth sensor kalau nggak salah. Terus ada logo 5G di sini. Ini positioningnya gaming banget nih ya. Terus di atas ini ada tombol L1, R1, power button, volume rocker. Sampingnya polos, cuman ada antenanya aja, garis antena. Di bawah ada Type C sama SIM card slot. Terus ada speaker. Ini dual speaker nggak ya? Kayaknya sih stereo, tapi stereonya nggak tahu deh ya. Nanti kita coba tes. Dah, kita coba nyalain aja deh kalau gitu. Nubia 5G powered by Android. Tombolnya solid sih. Jadi bahannya tuh kayaknya ya bahannya metal, belakangnya kaca, depan juga kaca. Wih, wallpapernya ganteng amat. Ini yang gue suka sih kalau misalkan dari smartphone gaming tuh wallpapernya gaming banget. Stylenya cakep. Nah, jadi ini screennya 144 Hz. Sekarang udah 144 Hz. Dan kalian bisa setting di display screen refresh rate. Di sini bisa kalian setting mau 60, 90 atau 120.
efeknya 120 nih. Kalau di kamera harusnya ada flicker garis-garisnya nih. Gue preview kelihatan muncul flicker-flicker. Oke, dark mode kita nyalain aja biar enak. Jadi bisa dark mode. Karena udah AMOLED juga. Bahasanya udah ada bahasa Inggris. Jadi paling nggak aman lah, udah ada bahasa Inggris. Nah ini biar kebayang screennya seluas apa. Kurang lebih kayak gini. Di atasnya sama bawahnya masih ada bezel. Lumayan tipis sih, nggak tebel-tebel banget. Sedikit mengingatkan sama Black Shark 2 Pro. Jadi nyaman, kayaknya harusnya buat multimedia dan segala macam-macamnya. Terus juga udah 144 Hz. Kita back lagi. Sayangnya di sini kayaknya dia belum full support GMS. Jadi diinstalin di ROM globalnya tuh agak berantakan. Bisa sign in dulu aja. Itu ada Play Store. Kita coba install beberapa aplikasi. Nah ini tadi gua hasil tes skor Antutunya cukup impresif sih, 335.937. Jadi harusnya dengan segini good enough bisa buat ngehajar semua game. Yang pastinya kita coba tes sedikit di PUBG dan juga Call of Duty habis ini. Nah ini udah di settingan grafiknya PUBG. Sayangnya nggak ada settingan ekstrim. Jadi we have to make do with smooth sama ultra. Mungkin ini karena gak tau ya, karena nggak disupport di sini apa gimana. Cuman ya gitu, terbatas banget kayaknya. Kita tes aja buat ngetes triggernya doang sih. Nah ini contohnya kalau pakai trigger. Jadi sini udah di set buat aim, sini buat tembak. Enak banget. Suaranya pasti nggak keren. Nah jadi ini contohnya shoulder button. Kalau misalnya lagi gameplay gini, ini jadi kayak L1, R1, R1 buat aim, ini buat nembak. Menarik sih, ya pertama kali kita ngerasain ini sih memang di ROG Phone 2. Dan ini nice sih, oh habis ya amonya. Nice banget buat stability, waktu main tuh nggak nge-clutter di layar. Jadi enak sih jadinya. Ini pelurunya habis lagi. Ya kurang lebih itu sih, ini fungsinya. Cuman sayangnya kalau untuk di PUBG grafiknya belum ada settingan sampai ekstrim. Mungkin bakalan diupdate karena chipsetnya tergolong baru dan Nubia Play juga tergolong baru, which is nice. Berarti nanti kalau misalnya ada software update, jadinya bisa lebih stabil lagi. Cuman yang gue sayangkan adalah ternyata dia speakernya nggak stereo. Jadi speakernya cuma keluar dari button firing, yang atas nggak keluar. Jadi sedikit disayangkannya di situ sih. Nah terus kita cobain kameranya. Kamera gue belum pernah pakai HP Nubia sih, jadi gue nggak tahu kualitas layarnya itu kayak apa. Kualitas kameranya, sorry. Coba ini foto torch. Settingannya di sini jauh banget. Zoom 3 kali, zoom 5 kali, zoom 8 kali. Coba 5 kali, 3 kali. Oke. HDR sudah auto. Terus dia mau setting ultra wide nya di mana ya? Oh, ultra wide nya gini. Bukan ya, ini 1 kali doang. Gimana ultra wide nya? Satu hal yang aneh dari kameranya ini, untuk bisa ke ultra wide nya nggak bisa di foto biasa. Jadi kalian nggak bisa automatically foto dengan ultra wide, tapi harus masuk pro dulu, terus di ultra wide-in. Nah, baru bisa dapat ultra wide-nya. Aneh sih, karena biasa orang lebih simple di sini, terus di ultra wide-in. Mungkin ada settingan di dalamnya yang gue belum tahu, karena gue juga belum pernah pakai Nubia sebelumnya. Jadi itu sangat mungkin. Terus ya udah, ini banyak banget fitur-fitur gimmick tambahan. Ada ID foto segala macam. Ini mungkin buat foto-foto yang artsy gitu. Terus untuk videonya, surprisingly dia bisa sampai resolusi Ultra HD 4K 60 fps. Jadi itu menarik banget sih. Untuk 765G bisa sampai ngehajar segitu kenceng buat 4K-nya. Terus kalian juga punya stability di sini, stabilization-nya yang mungkin nanti dites at some point. So the night, portrait, dan tadi apa satu lagi ya, sama banyak fitur-fitur lainnya. Nah yang gue suka dari aplikasi kameranya adalah di sini kalau bisa kelihatan itu udah ada. Nah di situ tuh udah ada meternya buat kalian tahu apakah ini kamera udah level belum, kiri kanannya dari water pass lah kalau biasanya di tripod dan buat ngukur-ngukur. Jadi enak sih, nggak usah ngeker-ngeker di tengah. Di situ ketahuan tuh ada water passnya. Kalau misalnya udah hijau kayak gini, itu berarti udah lurus pas.
Jadi kalian bisa aiming shotnya jauh lebih bagus daripada umumnya ya. Nah, ini spesifikasinya si Nubia Play 5G menurut Antutu ya. Itu coba ini hardware-nya Qualcomm Android 10, pakai Snapdragon 765G. Terus ini kenapa nggak scrolling? Oh, itu dia. Jadi pakai Snapdragon 765G dengan Adreno 620, resolusi layar 1080 2340. Di belakang ada 4 kamera, 48 megapiksel itu yang main shooternya, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel itu makro, sama ada 2 megapiksel lagi depth sensor. RAM-nya LPDDR4X 2 channel, ada 8 GB di sini. Sama internal storage-nya ada 128 GB. Ini udah kepake sekitar 114. Terus ada CPU-nya pakai Qualcomm Cryo 475 sama gold sama silver. Snapdragon 765G, cache-nya, display-nya, pixel density-nya 480 dpi, 381 dpi. Kameranya pakai Spectra 355 ISP-nya. Sama udah gitu aja sih. Baterainya 5100 mAh 4,1 volt. Gede sih buat main game, lumayan nih. Android 10 64 bit. Security patch levelnya Maret 1 Nubia gitu. Udah support NFC, nggak ada support NFC. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 dan 5G. Not bad sih, ini menurut gue ya, si Nubia Play 5G ini speknya not bad lah. Sayangnya nggak masuk di Indonesia. Nah, untuk fingerprintnya si Nubia Play ini kan in display. Kita coba setup aja satu fingerprint. Nah, oke, dan kita tes seberapa cepat. Nih, jadi dia logo di sini. Agak nyebelinnya satu, ini rendah banget. Ya kayak enakan kita posisi di sini kan. Ini rendah banget, jadi kalian agak turun buat ngunlocknya, tapi surprisingly cepet sih. Tuh. Iya, ini surprisingly cepet sih. Kalau kita swipe masih ada, jadi masih bisa scan. Oke, lumayan sih, lumayan cepat untuk sebuah in-display fingerprint. Dulu tuh waktu awal-awal in-display fingerprint tuh lemot banget, dan ini surprisingly not bad gitu loh, makanya cepat. Cuman memang tadi positioningnya nggak enak, harusnya kan posisinya nggak di sini tapi di bawah banget. Nah, berhubung ini si Nubia Play ini kan import dan pasti banyak yang nanyain soal IMEI, kita cobain aja colokin SIM card ke sini dan ngecek apakah dia bisa detect networknya atau enggak. Jadi ini ada SIM card Indosat gua. Oh ya, by the way, ini SIM card tray-nya bolak-balik sandwich gitu, nggak bisa external SD card lagi ya ini, jadi cuman dual SIM aja, nggak ada hybridnya. Kita coba pasang ke SIM 1. Bisa nggak ya masuk ya? Coba. Tadi masukinnya, oh gini. Deteksi nggak sinyalnya? Tanda tanya. Wih, masuk tuh 4G plus. Jadi ini belum diblokir nih ceritanya nih. IMEI masih aman nih kayaknya nih. Coba kita tes buat networking ya. Kita matiin wifi-nya. Mobile datanya, mobile datanya mati. Pantesan. Nah, udah mobile datanya nyala. Kita refresh. Buka. Oke. IMEI aman. Jadi yang nanti mau beli ini aman IMEI-nya. Ini kita bukan beli dari reseller di e-commerce, tapi benar-benar langsung dari Nubia globalnya. Jadi kalau Nubia global aja IMEI bisa jalan, ngapain takut? beli aja beli market. Terus susah dong, ngapain lah. Oke lah ya, jadi masih bisa jalanin SIM card kalian kalau kalian import dari luar. Ini juga nggak tahu sih Tommy udah bayar pajaknya jadi langsung jalan ya. Pajak sih sudah dibayarkan lewat DHL-nya, cuma nggak tahu deh kalau misalnya si pabeannya udah apa belum. Jadi bisa jalan ya guys kalau misalkan kalian import Nubia Play 5G ini buat dipakai di Indonesia. Ini SIM card jalan, harusnya sih dua-duanya jalan, kata Tommy sih jalan. Ini gua tes satu aja jalan, ya udah. Nah, bisa jalan kan, dan gak connect ke wifi loh ini. No, pure 4G nya Indosat aja.
Nah, untuk harganya sendiri, si Nubia Play 5G ini di China-nya harganya itu cukup menarik karena bisa dibilang gaming smartphone paling affordable, yaitu cuma 5,7 jutaan aja. Dan itu kalian udah dapat 6 GB RAM dan 128 GB storage, dibungkus dengan layar 144Hz, 765G, dan ya performanya cukup oke kok. Tapi kalau di Indonesia, misalnya kalian mungkin beli lewat seller, ya mungkin sekitar 7 jutaan, 8 jutaan. Itu udah termasuk pajak dan segala macam, which is still not bad. Tapi mungkin di harga segitu udah ada opsi lain, terutama sekarang udah ada flagship salah satu brand, yaitu Mi 10. Jadi itu udah bisa jadi preferensi juga. Oke, nah kurang lebih itu aja tentang si Nubia Play 5G ini. Overall, it's a good phone. It's a good phone. Overall, it's a good phone. Dan ya solid build-nya juga dan segala macam. Speknya juga melengkapi banyak spek yang udah dibutuhkan dan udah banyak udah dimiliki sama smartphone yang wajib lah sekarang. Dan ya mungkin Nubia Play bisa jadi salah satu opsi yang sayangnya nggak masuk di pasar Indonesia. Tapi kalau kalian tertarik, gue akan coba taruh link deskripsi pembeliannya di bawah. Dan ya gitulah kurang lebih. Mungkin nanti akan ada full reviewnya nyusul. Tapi overall solid phone kok. Cuman ya masih ada kurangnya lah beberapa. Oh ya, dan yang pastinya kalian bisa dapat sinyal di Indonesia. Jadi ya a good thing lah, masih bisa dipakai di Indonesia. Tuh, masih ada connect 4G-nya. Ya udah, sekian dulu untuk Nubia Play 5G kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta pastikan kalian udah aktifin juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat update kalau kita quick unboxing review produk baru lagi. Contohnya kayak Nubia Play 5G ini. Ya, dan selalu stay safe, jaga kesehatan, cuci tangan pakai masker seperti biasa, hindari kerumunan, dan see you guys in the next one. Have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.